Ya, ini sering saya sampaikan nih Pak. Jadi banyak orang tahu hukum sholat itu wajib, ya, tapi nggak mau mengamalkan. Nah ini hati-hati. Ya. Ketika diajak gimana jawabannya Pak? Titip. Jan aku yang ngerti sholat itu wajib, tapi jan aduh abot Pak. Itu wakili. Atau bahkan menasehati Pak, menasehati balik. Kota jen bener sholat aja kayak nyong itu. Sadar dia kan sholat itu apa? Wajib. Meninggalkan sholat dia juga sadar perbuatannya nggak baik. Tapi apa? Ya karena apa juga saya bingung itu. Saking males saya apa saking pegah ini. Jadi kota wis bener gue sholat. Saking apa? Saking ngerti deh, saking ilmunya dhuwur banget. Saking gampangnya tadi orang gelem ngamalaken. Ini bahaya. Puasa sami mawon. Jeneng ngerti puasa wajib tapi priwe maning kudu pahal. Nggih, ora kuat. Suka pahale bae. Insyaallah Allah ya mengerti. Mengerti apaan ya gitu. Itu bukan udzur, bukan udzur. Jadi kalau nggak puasa gara-gara alasan kerja itu boleh nggak Pak? Nggak boleh ya? Karena sebenarnya itu kan bisa disiasati, walaupun kerja berat, gitu. Saya pernah ada tanya, ya. Ada yang tanya ke saya masalah orang kerja di lapangan di dunia tambang itu Pak. Ya, saya kan ada rekan-rekan kerja di dunia seperti itu nih pertambangan. Gimana kalau nanti di site di lapangan begitu berat sekali begitu ya? Ya disiasati lah bagaimana itu karena kerja itu bukan apa udzur syar'i yang membolehkan orang tidak berpuasa. Kudune malah kerjanya sing tekalahan apa? Suka orang kerja, sing penting bisa puasa. Ini kan idealnya begitu nih. Tapi kan tetap ya namanya kita butuh nopo penghasilan. Ya maka disiasati saja. Kerjanya jalan tapi puasanya yang harus diutamakan. Gimana? Ya mungkin kita bisa lihat berkaca kalau mau bicara nopo tenaga-tenagaan begitu nggih. Nun sewu. Ya. Itu pemain bola juga tetap ada yang bisa puasa. Kok bisa main bola? Main bola kan jelas tenaganya lebih tinggi. Kalau bicara konsumsi tenaganya besaran mana pemain bola. Tapi ternyata ada yang bisa berpuasa. Bagaimana? Nah, pola makannya, nutrisinya itu nopo diatur lagi bagaimana biar kuat. Nah, ini maksudnya orang kerja berarti harus bisa lalai ya, atur pola makan dan sebagainya. Bisa, insya Allah bisa. Ya pemain bola saja bisa, masa pekerja tidak bisa. Ya, jadi jangan alasan. Sudah tahu puasa wajib tapi tadi awang-awangan nggak mau. Nah ini bahaya. Ya dikhawatirkan. Ya termasuk golongan apa tadi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan banyak contoh yang lain lagi. Sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya ibu-ibu mungkin biasanya masalah apa? Hijab, berjilbab, okay? Ngerti, sudah tahu berjilbab itu hukumnya nopo wajib ya menutup aurat, tapi tidak mau. Ya, dengan alasan nopo sumuk, okay? Kayak emak-emak, itu servis emak-emak, okay? Biasanya yang muda-muda itu, okay? Biasanya muda-muda ya agak sulit berjilbab. Napa Pak? Nah itu harus diperhatikan lagi. Jadi punya ilmu diamalkan. Terus kita kembali berpindah ke golongan yang kedua tadi napa? Adh-dhalim, yang tersesat. Yaitu napa? Yang punya yang sregep beramal tapi tanpa ilmu. Hati-hati juga ini. Rajin beramal, tapi ternyata amalannya tidak didasari dengan ilmu. Dia mau sregep sholat, tapi ternyata apa?
Bukan gitu. Ya, sholatnya tidak didasari dengan ilmu. Ya, dia nggak tahu ya ternyata sholat itu harus wudhu dulu, Pak. Ya, sholat tanpa wudhu gimana? Sah apa mboten? Tidak sah. Nah, ternyata dia mungkin sholatnya benar, tapi dia nggak perhatian di masalah wudhunya, begitu nggih. Wudhunya asal-asalan. Nggih. Maka ya sholat yang dia lakukan selama ini ya ternyata tidak sah. Atau nopo nggih biasanya sholat itu menutup aurat, begitu nggih. Ya, dia kalau sholat nopo kayaknya mboten lah. Iya itu misalnya nggih pakaian laki-laki nih ono sing klambine jen seret banget kaya jen klambi wis pirang tahun ora ganti nggih. Ya, bajunya terlalu pendek nggih. Terus apa? Celananya juga terlalu ke bawah. Nah, nun sewu setiap ruku, setiap nopo sujud ada yang kelihatan. Nah, niki nggih. Jadi hendaknya pakai baju nopo jangan terlalu nopo ketat. Jangan terlalu nopo ketat. Dalam? Nopo? Lakatok. Lakatot gitu nggih. Apalagi yang bantak ya, Pak. Atau misalnya ibadah apa lagi, Pak, yang butuh ilmu semuanya ya. Contohnya ada nggak yang sering terjadi di masyarakat? Kenapa? Kenapa? Cangcung. Oh, gitu. Gitu lagi. Contohnya sangat banyak, jadi saya sulit mengungkapkan. Maaf ini, gitu. Contohnya tadi ya, misalnya saya bawakan aja contoh masalah sholat. Ya. Biasanya banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, tidak diperhatikan. Ya. Padahal itu rukun. Misal baca Al-Fatihah, ya Al-Fatihah masih salah-salah. Ya, padahal Al-Fatihah itu nopo rukun dalam sholat. Gitu. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, berarti nopo sholatnya nggak sah. Karena rukunnya nggak terpenuhi. Ya, sholatnya rajin, ya, tapi nggak mau belajar, ya, nggak mau upgrade ilmu, ya, Al-Fatihahnya itu nggak dibetulkan, ya, maka hati-hati. Ya, jadi kita kalau mau beramal, ya intinya nopo, pastikan dulu sudah tepat apa belum, ya, amalan yang kita kerjakan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan ngaji, ya. Terutama masalah amalan-amalan yang kaitannya dengan rukun Islam, Pak. Sholat, begitu nih. Kita makanya wajib bagi kita untuk belajar tentang masalah sholat. Puasa Ramadan, ya kita belajar bagaimana puasa yang benar. Zakat, ya kita juga pelajari. Haji, ya haji gimana, Pak? Ya nanti lagi, misalnya kita sudah ada kesempatan, ya mungkin beberapa bulan, ya menjelang haji atau beberapa tahun menjelang haji, kita apa? Pelajari. Tapi nggak ada salahnya kalau belajar dari jauh-jauh hari, ya dengan apa? Harapan mbok-mbokan karena panggilan haji mendadak kan begitu nggih. Teng dinas kan wonten niku panggilan haji umroh. Oh, yang panggilan tak begitu nggih, bukan ajakan nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan nggih. Apa? Bebek nih,
Oh, Masya Allah. Okay. Nah, berarti ini mengandung apa? Faedah berikutnya, Pak. Kita sebagai seorang muslim jangan sampai kan tadi nggih ikut golongan yang dimurkai Allah dan golongan yang tersesat. Berarti gimana biar menjadi seorang muslim yang sejati, Pak? Dikombinasi tuh. Dikombinasi. Kombinasinya yang mana berarti? Kira-kira yang bagus. Kan ada yang berilmu nggak diamalkan. Ada yang beramal tanpa ilmu. Kira-kira kita itu ya kombinasikan yang bagus. Yang mana, Pak? Nggak berilmu, nggak beramal, Pak? Bukan, gitu? Bukan. Tapi apa? Berilmu dan beramal. Sudah berilmu, sudah punya ilmunya, kita amalkan. Mau beramal, kita dasari dengan ilmu. Jadi ilmu dan amal ini senantiasa kita apa? Gandengkan. Ya, jangan sampai dipisah. Ya, makanya kita semakin rajin ya ngaji begitu ya biar bekal ilmunya banyak. Setelah itu kita punya apa? Tugas untuk diamalkan ilmunya. Yang sudah rajin beramal ya maka terus di-upgrade, diikuti dengan apa? Ilmu. Yang bisa rekap sholat alhamdulillah ya. Maka tinggal diperhatikan ilmu tentang sholat. Aja nopo yang wis sholat tapi yang kayaknya urung duwe ilmune ngot disit lah. Ngaji disit sholatnya mandangnya mboten. Tapi tetap diiringi maksudnya begitu nggih. Ilmu dan amal itu senantiasa beriringan. Sehingga mudah-mudahan dengan sikap tersebut kita terhindar dijauhkan dari golongan yang dimurkai Allah dan juga golongan yang tersesat. Alhamdulillah selesai. Kemudian setelah kita membaca Al-Fatihah biasanya maos napa, Pak? Amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah kabulkanlah. Itu arti amin, Pak. Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Loh, dening bar maca Al-Fatihah dening ya Allah kabulkanlah. Kira-kira apa sih doa yang kita panjatkan kepada Allah dalam Al-Fatihah? Ada nggak doanya? Ihdina siratal mustaqim. Itu kan doa. Kan kita lagi nyuwun apa? Ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, jalannya orang yang diberi nikmat. Kemudian apa? Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula orang yang tersesat. Doa kan ya? Nah, maka kita tutup dengan amin. Ya Allah kabulkanlah. Alhamdulillah selesai. Dan mungkin sedikit tambahan nih, Pak. Jadi kalau kita sudah tahu tadi masalah apa di Al-Fatihah kan ada unsur doanya gitu. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Tapi kita perhatikan, Pak, sebelum kita baca atau nyuwun gitu nggih, ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya ada ayat-ayat kan nggih? Sebelumnya ada ayat-ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta. Ini mengandung pelajaran apa, Pak? Sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyuwun doa kepada Allah itu apa? Ada adabnya. Enggak langsung ya Allah jaluk duite, nggih. Lancarkanlah rezekiku, ya Allah sehatkanlah. Jangan. Tapi ada apa? Muqaddimahnya lagi, ada pengantarnya terlebih dahulu. Ya. Ketika kita menghadap seseorang ya, ada keperluan sama seseorang, misalnya ke bupati. Apa langsung Pak Bupati kayaknya udah proposal langsung enggak ada apanya prolognya dulu nggih Pak Bupati ganteng teman mboten nggih kita maring kancane
Ganteng teman jebule pinjam 100. Ada prolognya ya. Maka gimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita minta ya ada prolognya, muqaddimahnya dulu. Gimana caranya? Ya, di antara yang sederhana gimana? Misal, ya saya juga pernah menyampaikan di sini. Misalnya kita minta rezeki, kita bisa gunakan atau menyebut nama Allah yang sesuai. Ya, kira-kira kalau kita minta rezeki, Pak, nyebutnya apa? Ya Allah, ya Rosa. Begitu nggih? Ya Rosa. Terus misalnya memohon, apalagi Pak? Biasanya panjenengan dongan nyuwunen apa sih? Sehat. Ini tolong live-nya dimatikan dulu. Gak kedengeran ya. Ya, sementingnya orang melu-melu iki. Makanya Pak. Misalnya apa tadi? Kesehatan. Kesehatan apa berarti? Kesembuhan misalnya, kesembuhan. Berarti apa? Ya Syafi, zat yang menyembuhkan. Wahai zat yang maha menyembuhkan. Terus apa lagi? Minta ampunan. Ya Ghafur, misalnya gitu. Dan sebagainya. Nah itu dulu. Setelah kita memuja-muji Allah, tambahin sholawat Pak. Ya, tambahin sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya contoh sederhana seperti ini. Ya Allah, Ya Ghafur, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Misal begitu, nggih. Kemudian tambahi Allahumma sholli ala Muhammad. Mau dilengkapi sampai selesai ya nggak apa-apa. Baru habis itu kita doa-doa yang kita inginkan. Begitu, nggih. Ini pelajaran dari Al-Fatihah, Pak. Karena apa? Sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, ternyata kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta. Begitu kita, nggih. Jadi dengan ada etika ya, adabnya dulu sebelum berdoa, ini memperbesar peluang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Mugi-mugi apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan setelahnya sesi lain-lain apa? Baik. Matur nuwun atas perhatiannya.